Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, siswa baru MTS Muhammadiyah 01 Randuagung yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan acara tidak langsung pada kalian semuanya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, materi matsama atau kepanjangannya adalah masa ta'aruf siswa madrasah, mungkin baru pertama kali kalian kenal. Dan di materi ini saya akan menyampaikan sejarah perkembangan MTS Muhammadiyah 01 Randuagung yang merupakan pilihan kalian untuk mengenyam pendidikan. Saya memberikan a priori pada kalian bahwa pilihan kalian ini adalah pilihan yang tepat, di mana memilih MTS Muhammadiyah untuk dijadikan tempat menimba ilmu yang insya Allah akan saya sampaikan nanti kenapa saya bilang tepat. Sebelum kita masuk ke materi, dikutip dari pidato Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Dia dengan judul pidatonya yaitu Jas Merah, yang artinya jangan sampai meninggalkan sejarah. Berpijak dari itu, masa yang akan datang ini itu diawali oleh sejarah ataupun masa lampau. Bahkan dikatakan orang yang masa yang akan datang lebih baik dari masa sekarang ataupun di masa sebelumnya, itu adalah orang itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa baru MTS Muhammadiyah 01 Randuagung, kita akan mulai materi kita bahwa di tahun 1932 ada seorang tokoh yang sangat karismatik, disegani dan berilmu. Beliau adalah Kiai Pandan. Dia mendirikan surau ataupun langgar ataupun musola namanya. Dia berkeinginan ilmu yang beliau miliki itu bisa ditransferkan kepada masyarakat desa Ledok Tempuro yang pada waktu itu masih awam. Sehingga dengan sarana surau ataupun langgar yang beliau bangun, yang dimana dijadikan tempat rujukan oleh masyarakat desa Ledok Tempuro maupun anak-anak desa Ledok Tempuro untuk menimba ilmu agama Islam. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya apa yang dirintis oleh Kiai Pandan itu diteruskan oleh menantunya. Beliau bernama Kiai Nursari. Masih sama usaha yang beliau lakukan, apa yang dilakukan oleh Kiai Pandan diteruskan oleh Kiai Nursari. Dia mengajarkan ilmu terutama agama Islam. Cuma bedanya di fase Kiai Nursari ini, yang sudah dirintis oleh Kiai Pandan itu dibuat atau dibentuk yang lebih formil lagi, yaitu beliau mendirikan madrasah diniyah. Sama tujuannya adalah untuk mentransferkan ilmu kepada masyarakat terutama yang berada di desa Ledok Tempuro. Pada fase-fase berikutnya Kiai Nursari diteruskan oleh menantunya yaitu Kiai Pandan. Beliau berasal dari Jember. Pada tahun 1953 beliau mendirikan lembaga yang merupakan lembaga ini telah jauh dari pesantren Melokorojo di Jember. Dia mendirikan
Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum. Yang ini merupakan seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah kelas jauh dari Pondok Pesantren Lokorejo di Jember. Pada fase ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1953 sampai tahun 1955. Karena keinginan beliau adalah akan mendirikan lembaga pendidikan yang memang terlepas dari lembaga lain, artinya bisa berdiri sendiri. Hanya pada tahun 1955, setelah mendapatkan izin dari Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, dia mendirikan lembaga yang namanya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ledok Tempuro, yang betul-betul memang sudah terlepas dari Pondok Pesantren Lokorejo. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, tahun sudah berganti, kemudian pada fase-fase berikutnya ternyata tuntutan untuk mendirikan lembaga setingkat di atasnya MI Muhammadiyah sudah dipandang perlu. Akhirnya para penerus dari Kiai Rofi ini dan masyarakat Desa Ledok Tempuro, terutama tokoh-tokohnya, bermusyawarah. Yang dihasilkan adalah hasil musyawarah itu akan mendirikan pendidikan setingkat SLTP yang bernuansa Islam. Akhirnya setelah mendapatkan izin dari Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 1982, lembaga pendidikan Islam setingkat SLTP yang diberi nama Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 01 Randuagung resmi berdiri, walaupun dengan keterbatasan di mana diantaranya tenaga pendidik maupun sarana berupa tempat belajar masih kurang. Hingga pada waktu itu kaitan dengan sarana tempat belajar, lembaga pendidikan Muhammadiyah ini masih numpang ke MI Muhammadiyah. Selepas KBM dari MI Muhammadiyah yang memang sudah punya tempat tersendiri, kemudian dilanjutkan di madrasah oleh madrasah sanawiyahnya, dan waktunya pun harus sore hari, jadi dari siang sampai sore hari. Anak-anakku yang saya banggakan, walaupun dengan keterbatasan tenaga pendidik terutama, kemudian anak didik juga, untuk tenaga pendidik untuk yang mengajar di MTS Muhammadiyah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah ini itu berasal diantaranya dari masyarakat sekitar, terutama yang memang sudah punya ilmu berkaitan dengan ilmu agama. MTS Muhammadiyah awal berdiri itu dikepalai oleh almarhum Bapak Batun Usman Sarif, kemudian dibantu oleh beberapa pendidik yang lain, yaitu Bapak Sukri, Bapak Sawati, Bapak Rahmat Bausi, Bapak Sudir dan lain sebagainya. Itu berkokoh akan membawa MTS Muhammadiyah ini lebih maju. Anak-anakku yang saya banggakan, tadi di awal memang saya bilang bahwa pilihan kalian terhadap MTS Muhammadiyah ini adalah bukan pilihan yang salah, tapi pilihan yang tepat. Mengapa seperti itu? Bahwa lembaga kami, lembaga kita ini yang dipilih kalian, yang pertama alasannya MTS Muhammadiyah itu adalah lembaga Islam setingkat SLTP pertama kali yang berada di Kecamatan Randuagung. Jadi sampai sekarang pengalaman kaitannya dengan kependidikan itu sangat besar sekali dan tidak diragukan lagi. Yang kedua, secara akademik maupun non akademik, MTS Muhammadiyah sudah banyak membuat prestasi yang gemilang, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Itu sehingga kalian betul-betul memilih MTS Muhammadiyah ini adalah memilih yang tepat.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, alasan ketiga, bahwa lulusan dari MTS Muhammadiyah 01 Randuagung yang berdiri mulai tahun 1982 itu lulusannya sudah lulusan yang berkualitas, sehingga banyak diantaranya sudah jadi PNS ataupun ASN, baik di TNI maupun Polri. Bahkan yang tidak berkiprah di PNS ataupun ASN sudah banyak yang menjadi usahawan yang memang berhasil. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, bahkan lulusan MTS Muhammadiyah 01 Randuagung ini untuk lulusan pertama itu bisa menyuplai kebutuhan guru, terutama guru agama di Kecamatan Randuagung. 90% lulusan MTS Muhammadiyah 01 Randuagung untuk yang pertama kali itu sudah menjadi guru agama di Kecamatan Randuagung. Anak-anakku yang saya banggakan, itulah sejarah dan perkembangan MTS Muhammadiyah dari tahun berdirinya, resmi tahun berdiri tahun 1982 sampai sekarang. Sebelum saya akhiri, anak-anakku, mohon materi apa yang saya sampaikan ini dirangkum, kemudian nanti akan ada tugas, dan yang terakhir nanti kalian akan mendapatkan atau harus menerima post-test untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan awal kalian di MTS Muhammadiyah 01 Randuagung ini. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga ini menjadikan kalian lebih cinta pada MTS Muhammadiyah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.